I bring urgent news from the steps. Leave the Godswood at once. It must be quite something. It's quite a thing. Princess, I must make a final plea that we return to the camp. It may not be. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan melanjutin serial House of the Dragon season pertama episode 4 dan 5. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Raja sedang menggelar perayaan penamaan untuk anaknya yang baru lahir, yaitu Aegon. Raja Viserys dan keluarganya lalu berangkat menuju Kingswood untuk berburu rusa putih. Sesaat sampai di Kingswood, Rhaenyra mengetahui bahwa ia telah dijodohkan oleh ayahnya kepada Jason Lannister, dan Rhaenyra menolak perjodohan tersebut. Di sisi lain, Daemon yang sedang berperang dengan kelompok Triarki, ia akhirnya bisa membunuh Graghast Drahar dan dibantu oleh pasukan klan Velaryon. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Rhaenyra sedang menemui pelamar-pelamar yang menginginkan menjadi suaminya yang datang dari seluruh penjuru negeri. Rhaenyra lalu menyinggung pelamarnya yang datang karena ia begitu tua. Tak lama kemudian pelamar selanjutnya pun datang, namun ia seorang anak kecil yang berasal dari klan Blackwood. Saat anak tersebut mengatakan maksud kedatangannya, semua orang menertawakan dan mengejeknya. Tak lama kemudian, anak tersebut pun tersinggung kepada ucapan salah satu orang dan mereka pun berkelahi. Sementara itu, tak lama kemudian Rhaenyra pergi dari tempat tersebut. Rhaenyra pun lalu kembali menuju King's Landing menggunakan perahu. Rhaenyra lalu menanyakan kepada Sir Criston apa dari reaksi ayahnya setelah ia mengetahui bahwa Rhaenyra menolak semua pelamarnya. Lalu tak lama kemudian, Rhaenyra mendengar suara naga yang datang. Ternyata naga tersebut adalah Caraxes yang datang bersama Daemon. Raja dan semua orang di istana pun lalu bersiap-siap dengan kedatangan Daemon. Tak lama kemudian, Daemon pun memasuki ruangan Iron Throne sambil membawa sebuah palu milik Graghast Drahar. Sir Harrold lalu mengacungkan pedang ke arah Daemon. Daemon lalu mengatakan untuk menambahkan senjata yang ia bawa ke kursi Iron Thrones. Daemon mengatakan bahwa setelah ia mengalahkan kelompok Triarki, ia dinobatkan sebagai Raja Narrow Sea. Namun ia mengatakan bahwa hanya ada seorang raja sejati, yaitu Viserys. Daemon juga mengatakan bahwa Lord Corlys telah kembali ke tempat asalnya. Raja Viserys lalu menyuruhnya untuk bangkit dan mengatakan bahwa kerajaan berhutang banyak kepadanya. Perayaan pun dilangsungkan atas kemenangan dan kembalinya Daemon. Scene lalu memperlihatkan Viserys yang sedang membicarakan Daemon kepada istrinya Alicent. Rhaenyra lalu datang dan mengucapkan selamat kepadanya. Namun Viserys terlihat begitu kesal kepada Rhaenyra karena ia telah menolak semua pelamar yang datang. Rhaenyra pun pergi dan duduk menyendiri. Tak lama kemudian Alicent pun menghampirinya. Alicent mengatakan apakah lamaran yang datang tidak berjalan dengan lancar. Rhaenyra mengatakan bahwa mereka yang datang tidak mencintainya, mereka hanya ingin keturunan darinya. Dan Rhaenyra juga mengatakan bahwa ia tidak menyukai kehidupan yang romantis seperti itu. Alicent mengatakan bahwa raja telah mengatur pertemuan tersebut dan ia sangat frustasi karena Rhaenyra menolak semua pelamarnya. Scene pun berpindah. Rhaenyra lalu mendatangi Daemon. Ia mengatakan Daemon pasti memiliki alasan mengapa ia tiba-tiba kembali ke King's Landing. Daemon mengatakan bahwa ia merindukan kenyamanan rumah. Rhaenyra mengatakan bahwa ia tidak menyukai ketika ayahnya selalu saja menjodoh-jodohkannya kepada penguasa klan lain. Ia juga menambahkan bahwa ia tidak ingin bernasib sama seperti ibunya.
Namun Daemon mengatakan bahwa Rhaenyra tidak boleh hidup dalam ketakutan, dan ia akan melewatkan hal-hal baik jika ketakutan selalu mengelilinginya. Scene pun berpindah. Raja dan dewan lainnya sedang membicarakan Stepstone yang telah diduduki oleh Lord Corlys setelah ia berhasil menaklukkannya. Para dewan mengatakan Lord Corlys masih memiliki dendam atas batalnya pernikahan raja dan anaknya. Ser Otto juga mengatakan bahwa ia mendapatkan sebuah informasi bahwa Lord Corlys akan menikahkan putrinya dengan penguasa laut dari Braavos yang akan membuat posisinya lebih kuat. Malam pun tiba. Rhaenyra lalu kembali ke kamarnya, yang dimana Sir Criston di luar menjaganya. Saat di dalam, ia menemukan sebuah tas berisikan pakaian rakyat biasa dan menemukan sebuah peta jalan keluar dari kamarnya. Ia pun lalu memeriksa pintu rahasia yang berada di kamarnya. Tak lama kemudian, Rhaenyra pun memasuki pintu tersebut menggunakan pakaian yang ditemukannya. Ia pun terus berjalan menyusuri jalan tersebut. Dan sampai di ujung jalan, ia pun bertemu dengan Daemon. Daemon lalu membawanya berkeliling berjalan di King's Landing. Daemon dan Rhaenyra lalu melihat sebuah pertunjukan drama yang menceritakan tentang dirinya yang mewarisi tahta Iron Thrones. Daemon mengatakan bahwa para rakyat percaya bahwa Aegonlah yang kelak akan mewarisi tahta tersebut. Rhaenyra malam itu sangatlah bahagia. Ia merasa bebannya hilang dalam semalam sebagai pewaris tahta Iron Thrones. Daemon lalu mengajak Rhaenyra ke sebuah rumah bordil di King's Landing. Daemon lalu mencium Rhaenyra dan mengajaknya untuk berhubungan dengannya. Ia mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah tugas, dan hal tersebut tidak menghentikan semua orang untuk bisa berhubungan dengan siapa saja. Daemon lalu menghentikan perbuatannya. Tak lama kemudian, ia pun lalu pergi. Rhaenyra lalu pergi mencarinya, namun saat ia keluar ada seorang anak kecil yang melihatnya. Rhaenyra lalu memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Ser Criston lalu terkejut yang melihat Rhaenyra datang dari depan kamarnya. Dan ia pun lalu menanyakan kepada Rhaenyra apakah ia terluka. Rhaenyra lalu mengambil tutup kepala Ser Criston. Rhaenyra lalu mengajaknya masuk ke dalam. Tak lama kemudian Rhaenyra lalu membuka baju Ser Criston dan mengajak berhubungan dengannya. Sementara itu, anak kecil yang melihat Rhaenyra lalu datang mendatangi Ser Otto. Keesokan paginya, Daemon pun terbangun dan berada di tempat pelacurnya Mysaria. Mysaria mengatakan bahwa kini ia bukanlah lagi seorang pelacur karena pekerjaan tersebut tidak akan membawanya kemana-mana. Scene pun berpindah. Ser Otto lalu mendatangi Raja Viserys. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia mengetahui sebuah informasi yang memalukan. Ia mengatakan bahwa sang putri terlihat berada di sebuah rumah bordil bersama Daemon tadi malam, dan mereka melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Namun mendengar hal tersebut, Raja Viserys mengatakan bahwa Otto sangat berambisius untuk menjadikan keturunannya pewaris tahta Iron Thrones dengan menghancurkan nama baik Rhaenyra. Di ruangan tersebut juga Alicent telah mendengar informasi yang diberikan oleh ayahnya. Sementara itu, Rhaenyra yang berada di ruangannya, tak lama kemudian Ser Criston pun masuk. Ia mengatakan bahwa ia membawa pesan dari sang ratu. Alicent lalu menanyakan kepada Rhaenyra apa yang telah terjadi tadi malam. Alicent mengatakan bahwa ia mendengar ayahnya menuduh Rhaenyra telah berhubungan dengan Daemon. Rhaenyra mengatakan bahwa hal tersebut adalah fitnah dan hal tersebut adalah sebuah pengkhianatan. Alicent mengatakan bahwa ia ingin membantu Rhaenyra. Apakah benar ia telah bersetubuh dengan Daemon? Rhaenyra mengatakan bahwa Daemon tidak pernah menyentuhnya dan ia bersumpah atas nama ibunya. Sementara itu, Daemon lalu kembali ke istana. Tak lama kemudian, Sir Harold dan pasukannya lalu mendatanginya dan menahannya. Daemon lalu dibawa ke hadapan Raja Viserys. Viserys lalu menanyakan apakah benar Daemon telah menodai putrinya. Daemon mengatakan bahwa kita berdua juga saat muda melakukan hal yang sama. Daemon mengatakan bahwa nikahkanlah Rhaenyra kepadanya dan ia akan membawa kembali kejayaan klan Targaryen.
Viserys lalu mengatakan kepada Daemon untuk segera pergi dari King's Landing dan menemui istrinya. Scene pun berpindah. Alicent bertanya kepada Viserys apakah ia sudah berbicara dengan Daemon dan bagaimana hasilnya. Alicent lalu mengatakan kepada Viserys bahwa Rhaenyra mengaku bahwa ia tidak pernah disentuh oleh Daemon dan ia mempercayainya. Viserys mengatakan bahwa Rhaenyra dan Daemon memiliki keturunan darah naga dan mereka berdua tidak bisa dikendalikan. Scene pun memperlihatkan Rhaenyra lalu mendatangi ayahnya. Raja Viserys mengatakan bahwa kemungkinan Rhaenyra akan dicabut gelarnya sebagai pewaris Iron Throne atas perbuatan yang dilakukannya. Rhaenyra lalu mengatakan bahwa ia sudah mengetahui kejadian ini akan terjadi dan ayahnya akan memberikan tahtanya kepada Aegon anaknya. Viserys selalu mengatakan bahwa ia tidak mau memecah belah negeri ini dengan melakukan hal tersebut. Viserys selalu mengatakan bahwa Rhaenyra harus segera menikah dengan Laenor Velaryon. Rhaenyra menolak perjodohan tersebut karena telah dikorbankan atas kesalahan yang telah dibuat oleh ayahnya dahulu. Rhaenyra juga mengatakan bahwa di kerajaannya ada sebuah bangkai karena Ser Otto sangat berambisi untuk menjadikan keturunannya seorang pewaris dan ia akan melakukan apapun untuk mewujudkannya. Rhaenyra lalu mengatakan bahwa ia bersedia menikah dengan Laenor, sementara ayahnya harus membereskan Ser Otto. Scene pun berlanjut. Raja Viserys lalu memanggil Ser Otto untuk menemuinya. Awalnya Raja Viserys menceritakan kenangan kakek dan juga ayahnya, dan Raja Viserys pun menceritakan hari di mana Ser Otto diangkat menjadi seorang Hand of the King. Viserys lalu mengatakan kepada Ser Otto bahwa ia tidak pernah pulih dari kematian istrinya, Aemma. Ia juga mengatakan bahwa Ser Otto telah merencanakan semua ini dan ia tidak percaya lagi atas penilaiannya. Viserys selalu mencabut gelar Ser Otto sebagai Hand of the King dan mengatakan bahwa kerajaan tidak bisa membayar atas jasa yang telah dilakukannya. Sementara itu, Grandmaster mendatangi Rhaenyra dan memberikannya sebuah minuman teh. Minuman tersebut adalah untuk berjaga-jaga apabila Rhaenyra telah mengandung seorang anak haram hasil hubungannya. Scene pun berlanjut. Scene lalu menampilkan Lady Rhea Royce, istri sah Daemon. Pada hari itu, ia berencana akan pergi berburu rusa seorang diri. Namun saat di perjalanan, ia bertemu dengan Daemon yang datang. Rhea menanyakan mengapa Daemon kembali ke Vale. Apakah kakaknya sudah muak dengan kelakuannya, yang telah mencabut hak warisnya dan memberikannya kepada bocah perempuan. Rhea pun lalu mengambil panahnya, dan tak lama kemudian ia pun terjatuh dari kuda. Daemon lalu mengambil sebuah batu, dan tak lama kemudian ia pun lalu menghabisinya. Scene pun berpindah memperlihatkan Viserys dan rombongannya menuju Driftmark yang akan pergi menjodohkan anaknya dengan putra Lord Corlys. Di sisi lain, Ser Otto sedang bersiap untuk pergi dari King's Landing. Tak lama kemudian, Alicent pun menghampirinya. Ser Otto mengatakan bahwa kepergiannya sudah menjadi keputusan dari sang raja, dan Alicent tidak membantunya sama sekali karena telah mempercayai Rhaenyra. Alicent mengatakan bahwa informasi yang didapatkan oleh ayahnya tidak benar sama sekali. Ser Otto lalu mengatakan bahwa kemungkinan sebentar lagi Viserys akan tewas dan Rhaenyra akan berkuasa, yang dimana peperangan akan terjadi setelah itu. Kemungkinan Rhaenyra juga akan menghabisi semua putra Alicent untuk menghilangkan klaim yang akan mengancamnya. Lalu tak lama kemudian Ser Otto pun pergi dari King's Landing. Scene pun kembali berpindah. Rombongan Viserys akhirnya sampai di Driftmark. Namun di tempat tersebut hanya ada Laenor yang sedang berlatih pedang. Lalu tak lama kemudian Laena pun keluar dan mengatakan bahwa ayahnya sedang menunggunya di dalam. Dia pun masuk ke dalam dan sementara Rhaenyra diajak oleh Lyanna untuk mengelilingi istana bersamanya. Lord Corlys pun menyambut kedatangan sang raja, dan tak lama kemudian Rhaenys pun mendatanginya. Corlys lalu memberikan selamat kepada Lyonel atas diangkatnya menjadi Hand of the King yang baru. Corlys lalu memberitahu Viserys bahwa istri dari Daemon telah tewas karena terjatuh dari kuda, dan mungkin Daemon akan mewarisi Runstone karena mereka berdua tidak memiliki keturunan. Viserys lalu mengatakan maksud kedatangannya, bahwa ia datang untuk menikahkan anaknya dengan Laenor. Corlys lalu menanyakan apakah Rhaenyra hak warisnya akan dicabut. Viserys mengatakan bahwa ia tidak akan mencabutnya.
Rhaenyra akan tetap menjadi pewarisnya saat ia meninggal. Dan ia juga mengatakan bahwa anak yang lahir kelak akan menggunakan nama Velaryon. Namun setelah ia menduduki Iron Throne, anak tersebut akan menggunakan nama klan Targaryen. Di sisi lain, Rhaenyra sedang berjalan berdua dengan Laenor di pesisir pantai. Rhaenyra mengatakan mungkin pernikahan yang akan berlangsung di antara kita bukanlah yang kita pilih. Pernikahan yang akan berlangsung tidak akan merubah kesukaan kita. Rhaenyra lalu mengatakan, pernikahan kita hanyalah sebatas menjalankan tugas. Dan setelah itu selesai, kita masih bisa bersenang-senang dengan yang kita sukai. Rhaenyra mengetahui kalau Laenor adalah seorang penyuka sesama jenis. Kembali ke King's Landing, Alicent sedang menyendiri di sebuah taman. Tak lama kemudian datanglah Larys Strong, putra dari Lionel, yang kini menjabat sebagai Hand of the King yang baru. Larys mengatakan bahwa ayahnya adalah seseorang yang baik, namun ia merasa ada ketidakadilan. Larys mengatakan bahwa ia melihat Grandmaster membawakan secangkir teh untuk Rhaenyra dan menanyakan apakah Rhaenyra sedang sakit. Mendengar hal tersebut, Alicent pun terkejut dan mengatakan bahwa Rhaenyra tidak sedang sakit dan ia sedang pergi menuju Driftmark bersama ayahnya. Scene pun kembali ke Driftmark. Rombongan Viserys pun akhirnya kembali menuju King's Landing. Rhaenys dan Corlys lalu membicarakan tentang pernikahan putranya, bahwa putranya kini dalam bahaya. Namun Corlys menenangkannya karena semua klan di negeri ini sudah bersumpah setia kepada Rhaenyra. Rhaenys mengatakan bahwa itu memang terjadi sebelum kelahiran dari Aegon, dan tahta Rhaenyra akan diklaim olehnya kelak. Corlys lalu mengatakan bahwa yang seharusnya memakai mahkota adalah istrinya Rhaenys, dan ia akan kembali mengambil mahkota yang telah dicuri tersebut. Namun Rhaenys mengatakan bahwa ia sudah melupakan mahkota tersebut, dan rakyat juga tidak menginginkan ia berkuasa. Scene lalu memperlihatkan Laenor dan kekasihnya yang bernama Joffrey Lonmouth. Laenor ternyata adalah seorang yang menyukai hubungan sesama jenis. Joffrey lalu terus mengejek Laenor atas pernikahan yang akan dilangsungkannya. Joffrey juga mengatakan Rhaenyra mungkin memiliki seorang kekasih, dan ia ingin tahu siapakah orang tersebut. Scene pun berpindah. Ser Criston lalu mendatangi Rhaenyra yang dalam perjalanan kembali menuju King's Landing. Ser Criston mengatakan kepada Rhaenyra bahwa ia mendengar Rhaenyra tidak menyukai pernikahan yang akan dilangsungkan, karena hal tersebut hanyalah pilihan dari kerajaan. Ser Criston lalu mengajak Rhaenyra untuk menikah dengannya dan pergi bersamanya untuk meninggalkan kerajaan. Namun Rhaenyra mengatakan bahwa ia tidak bisa pergi dengannya. Ia juga mengatakan bahwa Rhaenyra telah membuat kesepakatan dengan Laenor, bahwa setelah pernikahannya berlangsung, mereka berdua masih bisa bersenang-senang dengan orang lain. Ser Criston lalu mengira bahwa dirinya kini hanya menjadi seorang pelacur. Dia juga mengatakan bahwa ia telah melanggar sumpahnya sebagai seorang Kingsguard karena telah berhubungan dengan Rhaenyra. Rhaenyra lalu mengatakan bahwa ia akan merahasiakan hal tersebut dari orang lain. Tak lama kemudian, Ser Criston pun lalu pergi meninggalkan Rhaenyra. Scene pun berlanjut. Viserys dan rombongannya akhirnya sampai di King's Landing. Namun saat ia turun, ia pun jatuh pingsan. Tak lama kemudian, sang ratu pun memanggil Ser Criston untuk menemuinya. Alicent lalu menanyakan sebuah pertanyaan terkait Rhaenyra kepadanya. Ketika kepulangan Daemon kembali ke istana, ia mendengar rumor bahwa Rhaenyra telah berhubungan dengannya. Ser Criston lalu mengatakan yang sebenarnya bahwa dirinya lah yang telah berhubungan dengan Rhaenyra. Ser Criston mengatakan bahwa ia telah melanggar sumpahnya dan ia pantas untuk mendapatkan hukuman mati. Mendengar hal tersebut, Alicent pun terkejut dan menyuruhnya untuk kembali. Sementara itu, kesehatan Viserys semakin memburuk atas penyakit yang dideritanya. Viserys lalu menanyakan kepada Ser Lionel, apakah ia akan dicatat sebagai raja yang baik oleh rakyatnya, dan akankah semua orang menyanyikan lagu untuknya. Scene pun lalu memperlihatkan klan Velaryon datang untuk melangsungkan pesta pernikahan. Scene lalu memperlihatkan semua para ketua klan mendatangi pernikahan tersebut. Jason Lannister lalu memberikan selamat atas pernikahan yang akan dilangsungkan. Ia juga menyinggung bahwa seorang wanita tidak akan pernah siap dalam pertempuran. Lalu kemudian datanglah Geralt Royce, sepupu dari Rhea Royce. Viserys mengucapkan rasa belasungkawanya atas kematian dari Rhea. Lalu tak lama kemudian, rombongan Corlys pun memasuki ruangan kerajaan dan disambut oleh semua klan yang hadir dalam acara tersebut.
Lalu tak lama kemudian, Daemon juga datang menghadiri acara tersebut. Viserys pun lalu membuka acara tersebut dan mengucapkan selamat datang kepada semua orang. Namun pidatonya berhenti ketika melihat Alicent muncul dan datang ke acara tersebut. Saat Alicent muncul, Larys mengatakan bahwa klan Hightower ketika mereka mendeklarasikan perang kepada musuhnya, mereka mengenakan warna hijau sebagai tanda, dan warna tersebut juga yang digunakan oleh Alicent ketika datang. Viserys lalu melanjutkan pembicaraannya atas bergabungnya klan Velaryon dan Targaryen yang akan menjadi masa kejayaan kembali bagi kedua klan. Ia juga mengumumkan bahwa akan ada turnamen pertarungan selama 7 hari untuk merayakan pernikahan putrinya. Pesta dansa pun dilangsungkan. Shin lalu memperlihatkan Rhaenyra lalu berdansa dengan Laenor. I was. Tak lama kemudian semua orang pun ikut bergabung. Alicent terlihat mendatangi pamannya yang juga menghadiri pesta tersebut. Tak lama kemudian Geralt Royce lalu mendatangi Daemon dan mengatakan bahwa di tempatnya orang-orang akan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Ia mengatakan bahwa ia adalah sepupu dari Rhea, dan ia juga mengatakan bahwa kematian dari Rhea tidak mungkin sebuah kecelakaan, dan ia membuat tuduhan hal tersebut adalah pembunuhan. Daemon mengatakan bahwa ia senang sekali bertemu dengannya karena ada hak waris yang harus mereka bicarakan. Laenor lalu mendatangi Joffrey. Joffrey mengatakan bahwa ia mengetahui kekasih Rhaenyra adalah Sir Criston Cole. Joffrey lalu mendatangi Sir Criston dan mengatakan bahwa Rhaenyra dan Laenor adalah pasangan yang serasi. Ia juga mengatakan bahwa pernikahan yang berlangsung telah mengganggu kita berdua. Ia mengatakan bahwa ia menyukai Laenor dan begitupun Sir Criston yang juga mencintai Rhaenyra. Sementara itu, Daemon lalu mendatangi Rhaenyra dan menanyakan apakah pernikahan ini yang diinginkan oleh Rhaenyra. Rhaenyra mengatakan bahwa pernikahan hanyalah sebuah alat politik. Ia juga mengatakan untuk segera membawanya ke Dragonstone dan menikah dengannya kalau memang benar Daemon mencintainya. Viserys pun lalu terlihat kesal ketika melihat mereka berduaan. Lalu tak lama kemudian terdengarlah suara teriakan dari tengah-tengah lantai dansa. Pesta pun terlihat kacau. Viserys pun lalu menanyakan keberadaan Rhaenyra. Ternyata kekacauan tersebut disebabkan oleh Sir Criston yang tengah memukuli Joffrey hingga ia tewas. Laenor yang melihat Joffrey tewas, ia pun terkejut dan menangisi kematiannya. Shin pun lalu memperlihatkan pernikahan antara Rhaenyra dan Laenor dilangsungkan. Sementara itu, Sir Criston berada di taman kerajaan. Ia merasa kehormatannya sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Ia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun tak lama kemudian Alicent pun datang dan mencegahnya. Saat pernikahan dilangsungkan, Shin memperlihatkan Raja Viserys pun lalu jatuh tergeletak. Berakhir sudah episode keempat dan 5 dari serial House of the Dragon ini. Ikuti terus kelanjutan kisahnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.